Inilah kiblat pertama umat Islam. 14 tahun umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa. Tanah yang panjangnya 276 kali 470, inilah tanah yang diperebutkan oleh lebih dari 3 miliar penduduk dunia. Orang Yahudi, orang Islam, orang Nasrani. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, juga nikmat yang sangat mahal, yakni nikmat rasa aman dan damai yang Allah berikan kepada bangsa kita, umat Islam di Indonesia. Saat sebagian saudara kita diuji Allah dengan berbagai gangguan ketika mereka beribadah, seperti yang dialami saudara kita di Filistin kemarin, atau juga saudara-saudara kita di Uighur yang dipaksa untuk makan di siang hari bulan Ramadan. Maka keamanan dan kenyamanan beribadah ini merupakan sebuah nikmat yang mahal, sehingga Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, agar orang-orang Arab mengingat Allah, sebab Allah telah at'amahum min ju', memberikan mereka makanan yang membuat mereka terbebas dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman yang membuat mereka bebas dari ketakutan. Shalawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini secara khusus kita akan berbincang tadabbur negeri para nabi dan rasul. Apa artinya tadabbur? Tadabbur bisa bermakna perenungan, ya, berpikir, merenung, muhasabah, mengamati, memperhatikan jejak-jejak peninggalan para nabi dan rasul, terutama negeri yang berada di wilayah Timur Tengah. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini negeri kita Simora ya. Timur Tengah ini jaraknya kurang lebih sekitar 8.000, 9.000 sampai kalau Turki 12.000 kilometer. Perjalanannya membutuhkan antara 8 sampai 11 jam. Sebagian besar para nabi dan rasul Allah turunkan di negeri Timur Tengah ini, terutama di wilayah Syam. Syam itu mana saja? Ini sekarang terbelah menjadi 4 negara. Ada Suriah, ini ada Lebanon, ada Palestina, dan ada Yordania. Ini dulu merupakan kawasan negeri Syam, negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW, negeri yang Rasulullah SAW berupaya untuk mencapainya, sampai Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke negeri Syam itu 4 kali. Pertama ketika usia 12 tahun, diajak oleh paman yang bernama Abu Thalib bertemu dengan pendeta Bukhaira. Pendeta melihat ada banyak jejak dan tanda pada tubuh Rasul, bahwa ini bukan manusia biasa, ini anak kecil istimewa. Lalu kemudian Bukhaira bertanya kepada Abu Thalib, apakah ini anakmu?
Kata Abu Thalib, iya. Kata Bukhairah, harusnya anak ini sudah tidak memiliki bapak yang masih hidup. Oh, maksud saya ini ponakan saya. Oh ya benar. Saya ingatkan ini anak calon nabi. Tolong dijaga baik-baik. Sebab kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi mengetahui, pasti anak ini akan dicari. Maka Abu Thalib gak kerasan tinggal di negeri Syam karena khawatir dengan keamanan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau segera bawa pulang ke negeri Makkah, ya. Kurang lebih perjalanannya sekitar 1.100 km, ya. Jadi kalau dari negeri Syam, ya, ditarik garis lurus, misalnya dianggaplah kita ambil dari Palestina, ya Pak, ya. Tarik garis lurus sampai ketemu Mekah. Nah ini, ya, ketemu Mekah kurang lebih sekitar 1.200 km. Nah, ini kota Mekah, tempat Anda tawaf, ya. 1.200 km. Itu nek lurus. Nek menggak-menggok melewati jalan normal ya mungkin 1.500 km. Butuh waktu naik onta kurang lebih sekitar 1 bulan. Ya. Itu perjalanan pertama. Perjalanan kedua yaitu ketika Rasulullah SAW membawa barang dagangannya Ibunda Khadijah. Bolak-balik ke negeri Syam, bolak-balik ke Bahrain, bolak-balik ke Yaman. Kurang lebih Rasulullah itu sejak usia muda sudah melakukan traveling 16 kali. Membawa barang dagangan, ekspor impor milik Ibunda Khadijah sampai akhirnya kemudian beliau menikahi Ibunda Khadijah. Yang ketiga, nah ini momen yang paling spesial yaitu Isra Mi'raj pada tahun ke-10 Hijriah. Setelah wafatnya Ibunda Khadijah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah, dari Makkah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa 1.200 km ditempuh hanya dalam waktu detik, ya. Ini Masjidil Aqsa, tempatnya di Yerusalem. Ya. Tempat yang kemarin terjadi konflik ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah sholat. Nah inilah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa luasnya, kalau Masjidil Aqsa-nya toh, nah ini Pak, Masjidil Aqsa-nya, ya. Luasnya 2 kali Masjid Darussyahadah. Kalau Masjid Darussyahadah itu 50 kali 35, kalau Masjidil Aqsa 50 kali 70 meter. Tapi kalau pelatarannya hampir separuh lebih Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjidil Aqsa-nya itu kurang lebih gini Pak. Dari sini sampai sini 50 meter, ke belakangnya kurang lebih sekitar 70 meter. Tetapi kalau kita ambil pelatarannya, ya, pelatarannya kurang lebih sekitar 480 meter, ke sampingnya kurang lebih sekitar 276. Kalau Masjid Nabawi itu kurang lebih 420 kali 600 meter, ya. Jadi tanah yang panjangnya 276 kali 470, inilah tanah yang diperebutkan oleh lebih dari 3 miliar penduduk dunia. Orang Yahudi, orang Islam, orang Nasrani, ya. Luasnya kurang dari 4 kali lapangan sepak bola. Tapi ini sangat legendaris. Kenapa? Karena semua nabi dan rasul pernah ke sini, yaitu waktu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW jadi imam. 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya dipanggil oleh Allah untuk sholat di Masjidil Aqsa, ya, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tibarokna haulahu linuriyahu min ayatina.
Inilah kiblat pertama umat Islam. 14 tahun umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ya, tempat yang sangat disucikan. Di sini sejarah para nabi dan rasul kita saksikan. Makanya Masya Allah, kota tua Masjidil Aqsa ini amat sangat istimewa sekali Bapak Ibu dari mata Allah. Walaupun kita sangat disedihkan dengan peristiwa yang baru saja terjadi kemarin, ya, kita lihat bagaimana umat Islam ini baru kemarin hari Rabu ya, Rabu Kamis, umat Islam lagi sholat taraweh, lagi itikaf, mereka harus mengalami seperti ini. .400 anak muda dan bapak-bapak yang diikat tangannya di penjara oleh orang-orang Israel. Ya, saya membayangkan karena baru 1 bulan yang lalu, ya, kami meninggalkan tempat ini, baru menikmati ibadah sholat di sini. Lihat bagaimana tentara Zionis dengan seenaknya membubarkan orang yang sedang sholat, ya. Ada nggak peristiwa kayak gini di Indonesia? Nggak ada. Ya, orang sholat diginiin itu nggak mungkin ada. Gitu ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia tuh masih rodok takut kualat ya Pak. Ya, ya, orang wani gitu. Ya. Orang Zionis nggak takut kualat, orang Tuhan dilawan kok, gitu kan? Ya. Nah ini orang-orang di dalam, Masya Allah ya. Ini suasananya kalau kita mau sholat subuh kayak gini nih Pak, tentaranya Pak. Ini kami nyotingnya pakai kamera yang ditaruh di kantong baju ya. Sabah ada paket apa ke Granada. Ini kalau sholat subuh macam begini di sana. Jadi semua pintu gerbang dijaga oleh pasukan tentara Zionis ya. Baik Bapak Ibu sekalian dari mata Allah, kita kembali lagi. Yang keempat, Rasulullah SAW ke negeri Syam pada saat mau perang Tabuk. Perang yang paling dahsyat karena Rasulullah membawa kurang lebih sekitar 30.000 tentara dari Madinah menuju Tabuk. Satu onta dinaiki 2, 3, 4 orang bergantian. Perjalanannya sampai membutuhkan waktu 2 bulan. Tetapi tidak terjadi peperangan di sana. Rasulullah banyak menaklukkan sejumlah wilayah. Orang-orang Romawi tidak berani menghadapi tantangan Rasulullah SAW di perang Tabuk. Tabuk itu sudah memasuki berada di wilayah Syam, keluar sedikit dari Jazirah Arab, ya, masih berada di daerah Jordania. Baik Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan mulai urut dari awal nih, biar kita bisa menikmati satu persatu. Jadi ini bulan Januari sampai tanggal bukan Januari, keliru ya. Ya. Jadi acara ini bulan Januari sampai Februari bener ya. Januari, Februari, kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Jadi kita melaksanakan tur di 4 negara, Jordan, Oman, Aqsa dan Mesir. Urutnya Oman dulu, baru Mesir, kemudian Aqsa, baru Jordan. Ya. Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di Oman ini adalah sebuah negeri yang sangat indah sekali. Ibu kotanya bernama Muscat. Dari Indonesia perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam. Dia berada di sebelah timurnya Yaman. Nah ini Yaman, ya. Kemudian ini Oman. Oman dengan Yaman itu berdampingan, tetapi sangat kontras. Kalau Yaman itu negeri yang agak miskin. Udah 5 tahun nggak ada presidennya Pak.
Jadi orang Yaman nggak punya presiden, Pak. Nah terus gimana? Wes pokoknya melaku, gitu ya. Sejak terjadi kudeta sampai sekarang, jadi anak kami, cucu saya yang nomor 2 lahirnya di Tarim, Yaman. Ya, ini baru pulang sekitar 2 pekan di rumah. Sebelahnya Oman. Jadi kemarin pulangnya dari Tarim naik bus ke Muscat. Muscat ini adalah bandara internasionalnya Oman. Negeri Oman ini negeri yang sangat bersih, bagus. Sebetulnya mampu berbuat seperti yang ada di Dubai. Bapak Ibu kalau dengar kata-kata Dubai yang terbayang apa, Pak? Wah, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah lihat gambar-gambar gini ya, Pak. Ya, ini hotel semua ini, Pak. Ya. Jadi pinggir pantai yang disulap menjadi hotel-hotel berbintang semua ini. Ya. Jadi laut diuruk kemudian disulap semuanya. Ini pulau-pulau isinya ya begitulah pokoknya ya. Isinya tempat-tempat hiburan semuanya. Cuman negeri Oman ini sangat menjaga heritage, menjaga tradisi nenek moyangnya. Sehingga mereka sangat memperhatikan kultur adat istiadat dan sebagainya. Di tempat inilah ada kuburannya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam itu tinggalnya di Nenawa. Lahirnya di Nenawa. Nenawa itu wilayah Irak. Tapi kemudian kuburannya ada di Oman menurut keyakinan orang-orang Oman. Setidaknya itulah cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh masyarakat Oman, lalu ditunjukkan kuburannya Nabi Yunus. Kita tahu Nabi Yunus alaihissalam itu naik kapal ketika dia berdakwah di Nenawa, kemudian ditolak. Yang akhirnya Nabi Yunus fastabaqa ilal fulkil mashun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Akhirnya dimakan oleh ikan paus di laut. Ya, kalau melihat petanya ya kemungkinan di laut sini. Ya, Nabi Yunus kemudian tinggalnya di wafatnya berada di Oman. Di Oman kita tidak lama. Oman ini terkenal amat sangat bersih sekali. Makanya kalau di Oman itu Pak ada mobil kotor yang punya denda 500.000. Ya, ya. Jadi kalau nyuci mobil itu cuma 50.000, tapi kalau ketahuan mobilnya kotor langsung dipanggil kena denda 500.000. Itu di sana ada masjid megah namanya Masjid Sultan Qobus. Kalau di Oman ini sistemnya kerajaan monarki absolut, nggak boleh demo, nggak boleh protes, nggak boleh apa, semuanya tunduk sama raja. Tapi rajanya memang sangat adil, bijaksana, bahkan masyarakat Oman meyakini punya indera ketujuh, gitu loh. Ya. Katanya ya itu penuturan gaib yang mengantar kami ya, masjid mewah di Oman ya. Bapak Ibu yang dari mata Allah Subhanahu wa taala, satu hari kita terbang menuju ke Mesir. Nah, Mesir ini merupakan negeri yang juga sangat fenomenal. Kenapa? Karena di Mesir ini para nabi dan rasul Allah hadirkan. Siapa nabi pertama yang tinggal di Mesir? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahirnya di Irak juga, di Babilonia. Ini Iran, ini Irak ya. Baghdad. Nah, di Babilonia, di negeri Babil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud, kemudian dibebaskan, dibiarkan keluar, Ibrahim lanjut perjalanan ke Haron. Haron itu di wilayah Jordan. Ya. Itu perbatasannya Jordan. Nah, dari Jordan beliau ketemu dengan Ibunda Sarah. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Ibunda Sarah ketika meninggalkan negeri Jordan atau di Haron. Lalu melanjutkan perjalanan ke arah barat sampai kemudian apa? Ke Mesir. Nah, tinggallah di Mesir. Di Mesir ini Nabi Ibrahim berjumpa dengan rajanya yang sangat mata keranjang. Tidaklah mendengar seorang perempuan kecuali pasti akan dirampas. Wa kanatis Sarah ajmalul mar'ati fil alam. Ibunda Sarah itu wanita yang paling cantik di muka bumi. Maka dirampaslah Ibunda Sarah oleh Raja Fir'aun ini. Ibrahim berpesan kepada istrinya, kalau ditanya jangan bilang aku suamimu, tapi bilang aja kita saudaraan. Kalau aku ketahuan sebagai suamimu, aku dibunuh, kamu nanti akan dirampas. Maka Ibunda Sarah mentaati perintah sang suami. Ketika kemudian sudah didandani layaknya pengantin putri, maka sang raja bermaksud untuk menjamahnya.
Tapi Ibunda Sarah berdoa kepada Allah sehingga sang raja kejang-kejang sakit, badannya seperti mau lumpuh. Lalu dia ketakutan dan minta maaf kepada Bunda Sarah, minta supaya berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari sakit ini. Akhirnya Bunda Sarah berdoa dan sembuh. Tapi ternyata kambuh lagi, si raja ini ingin menodai lagi Bunda Sarah. 2 kali berdoa, akhirnya kemudian lumpuh lagi. Yang ketiga kali lumpuh lagi. Nah setelah yang ketiga kemudian sang Raja Fir'aun ini mengatakan, aku betul-betul berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Ya. Lalu kemudian setelah sembuh, sang raja mengatakan, ini perempuan bukan manusia, ini jin, ini setan, gitu kan ya, yang datang ke sini untuk membawa penyakit. Usir dia dari sini, termasuk Bunda Hajar. Bunda Hajar ini siapa? Bunda Hajar itu tukang riasnya. Jadi tukang riasnya Bunda Sarah. Ada yang mengatakan itu adalah budaknya Kibti, ada yang mengatakan itu anak putrinya raja sendiri. Tapi kemudian karena Bunda Sarah ini tiap hari disentuh terus badannya oleh Bunda Hajar sebagai tukang riasnya, maka raja mengatakan ini Bunda Hajar sudah kena infeksi virusnya Bunda Sarah. Maka usir dia dari sini, jangan tinggal di kerajaan ini, takut nanti rakyat ketularan. Ya, bahasanya sang raja begitu. Akhirnya kemudian selamatlah Bunda Sarah keluar meninggalkan Mesir bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari Mesir mereka melanjutkan perjalanan balik lagi ke negeri Syam, tepatnya di Hebron Al-Khalil. Hebron Al-Khalil, nah ini di bawah Yerusalem ada kota namanya Hebron. Ya, kelihatan nggak Pak? Hebron tulisannya. Kelihatan? Ya. Di Hebron inilah ada masjid namanya Masjid Hebron. Kita sempat berkunjung ke sana.